Birds. Whoa. Mayday! 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 Pernahkah kamu mendengar panggilan Mayday, Mayday, Mayday di film, TV, atau bioskop? Pernah. Emang kenapa? Mungkin pernah, namun mudah-mudahan belum pernah mendengarnya langsung ketika sedang di pesawat yang sedang kamu tumpangi. Ih, jangan sampailah. Serem tahu. Di dunia pelayaran, panggilan Mayday juga digunakan untuk memberitahukan bahwa kapal sedang berada dalam keadaan mara bahaya. Dipancarkan melalui radio dengan frekuensi tertentu agar dapat didengarkan oleh stasiun penerima di darat atau kapal terdekat untuk memberikan pertolongan segera. Ini ada aturannya. Iya, tahu. Tapi siapa yang mengatur? Begini, hal ini diatur dalam tata cara telekomunikasi pelayaran melalui regulasi nasional maupun internasional. Telekomunikasi pelayaran adalah telekomunikasi khusus untuk keperluan pelayaran, menggunakan pancaran, pengiriman atau penerimaan tanda, gambar, suara, dan informasi dalam berbagai bentuk melalui media kawat, optik, gelombang radio atau sistem elektromagnetik. Ini sangat penting bagi keselamatan pelayaran dan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Telekomunikasi pelayaran dirancang untuk membantu kelancaran dan keselamatan lalu lintas pelayaran serta kecepatan tanggap atas kejadian mara bahaya pelayaran. Juga dapat membantu kelancaran pelayanan kapal di pelabuhan. Jadi, kapal wajib dilengkapi perangkat telekomunikasi pelayaran mulai dari perangkat radio komunikasi VHF, MF, HF, GMDSS, hingga komunikasi satelit yang diatur dalam Konvensi tentang Keselamatan Jiwa di Laut atau SOLAS dan juga Radio Regulation yang ditetapkan oleh International Telecommunication Union, Undang-Undang Pelayaran, Peraturan Pemerintah tentang Kenavigasian, dan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Telekomunikasi Pelayaran. GMDSS itu apaan ya? GMDSS adalah Global Maritime Distress Safety System, atau biar kamu ngerti bahasa Indonesianya, Sistem Peringatan Mara Bahaya Pelayaran Global. Kok aku masih nggak ngerti? Payah, itu loh, seperti yang saya jelasin tadi. Dengan sistem ini, kapal yang mengalami mara bahaya akan memancarkan sinyal yang dapat diterima stasiun GMDSS di darat ataupun kapal sekitarnya, sehingga dapat diberikan pertolongan sesegera mungkin. Udah ya? Terus ada lagi yang namanya EPIRB atau Emergency Position Indicating Radio Beacon atau pemancar sinyal yang menunjukkan lokasi kapal yang mengalami musibah. Jadi, dengan bantuan EPIRB ini lebih mudah untuk melakukan pencarian. Wes, jelas? Jadi komunikasi dilakukan hanya kalau ada bahaya. Ya enggak, Keles. Bukan hanya itu. Kapal juga harus dilengkapi dengan berbagai perangkat navigasi, komunikasi, dan pemancar sinyal mara bahaya agar dapat melakukan berbagai jenis komunikasi, mengirimkan dan menerima data, serta informasi lainnya yang diperlukan dalam pelayaran. Kapal juga harus dilengkapi dengan perangkat GPS dan AIS. Perangkat ini saling melengkapi dengan radar dan ECDIS untuk membantu awak kapal mengetahui posisi serta mengarahkan kapal dengan baik dan selamat sampai ke tujuan. Perangkat ini juga mengirimkan informasi tentang posisi kapal serta informasi lainnya ke stasiun penerima di darat sehingga lalu lintas pelayaran dapat selalu dipantau dan diarahkan agar lancar dan selamat. Oke, lantas apa yang dimaksud dengan stasiun-stasiun di darat itu? Gini, ada beberapa jenis stasiun di darat yang diberi kewenangan untuk melakukan komunikasi dengan kapal serta menerima berbagai informasi dari kapal, yaitu stasiun radio pantai atau istilah bulenya Coastal Radio Station. Ada juga stasiun GMDSS atau Global Maritime Distress Safety System. Stasiun layanan lalu lintas pelayaran atau istilah wong sonohnya Vessel Traffic Service. Navtech Station, National Data Center untuk sistem LRIT, LUT atau Local User Terminal yang menerima sinyal mara bahaya dari satelit Kospas Sarsat. Stasiun radio pantai menyelenggarakan komunikasi VHF, MF, dan HF
dengan kapal sesuai dengan kelas stasiun dan pancarannya yang bisa menjangkau hingga posisi 22 derajat lintang utara dan lintang selatan. Jenis komunikasinya juga bervariasi, seperti Marine Safety Information atau MSI atau berita keselamatan pelayaran yang berupa penyebaran informasi untuk kepentingan keselamatan pelayaran seperti berita cuaca, informasi bahaya pelayaran baru, dan sebagainya. Distress Call atau panggilan mara bahaya yang merupakan penyebaran informasi tentang adanya insiden atau mara bahaya pelayaran. Ada juga stasiun radio pantai yang dilengkapi perangkat GMDSS. Stasiun ini beroperasi non-stop 24 jam dan secara otomatis dapat menerima sinyal mara bahaya dari kapal melalui perangkat Digital Selective Call atau DSC. Pemberitahuan kedatangan kapal oleh nahkoda dengan mengirimkan telegram radio nahkoda atau biasa disebut master cable. Noon position atau posisi tengah hari, yaitu hubungan komunikasi dan telegram radio berisi koordinat posisi, haluan kapal dari dan tujuan kapal, kondisi kapal, serta kondisi awak kapal ketika tengah hari. Komunikasi tersebut wajib dilaksanakan oleh kapal dan stasiun darat. Kealpaan dalam melaksanakan komunikasi tersebut ada sanksinya yang bisa mengakibatkan kapal tidak diberi izin bertolak ataupun sertifikat nahkodanya dicabut. Wow, kejam. Bukan kejam, tapi ini adalah peraturan. Kalau bukan peraturan, lantas apa lagi yang harus kita patuhi? Oke, dipahami. Dari hasil komunikasi dengan kapal dan berbagai pihak terkait, petugas stasiun radio pantai melakukan pemetaan posisi, arah, tujuan, rencana waktu tiba dan waktu bertolak kapal, serta situasi kapal maupun perairan. Setelah dianalisa, hasilnya dipancarkan ke kapal-kapal yang sedang dan akan berlayar. Juga diteruskan ke pihak terkait lain yang berkepentingan. Ini banyak manfaatnya loh. Misalnya, koordinasi dan pertolongan mara bahaya, pencegahan mara bahaya pelayaran, peningkatan kewaspadaan di perairan, kelancaran lalu lintas pelayaran, kelancaran dan kualitas pelayanan kepelabuhanan, jembatan komunikasi kapal dan agen atau perusahaan pelayaran. It's all about communication, awareness, and safety, man. Biar selamat sampai tujuan. Stasiun VDS Dumai merupakan salah satu dari 22 stasiun VDS di Indonesia yang bertanggung jawab melaksanakan pelayanan di alur pelayaran Pelabuhan Dumai dan sebagian wilayah perairan Provinsi Riau dan Selat Melaka sesuai dengan kemampuan sistem yang ada saat ini. VDS biasanya melayani komunikasi VHF dengan kapal hingga jangkauan sekitar 30 nautical miles. Meski jangkauannya tidak sejauh stasiun radio pantai, namun stasiun ini sangat canggih karena dilengkapi dengan radar, ace base station, marine CCTV, data server, sensor meteorologi, sensor hidrografi, dan lain sebagainya. Stasiun ini memiliki kemampuan memonitor pergerakan lalu lintas pelayaran, melakukan pertukaran informasi, memberikan bantuan bernavigasi, serta mengatur lalu lintas pelayaran. Banyak sekali layanan yang dapat dilakukan dan dikembangkan. Misalnya untuk kebutuhan pelayanan kepelabuhanan, pemanduan kapal, keamanan pelayaran, dan lain sebagainya, yang biasa disebut sebagai Allied Services. NDC LRIT merupakan pusat penerimaan dan pengelolaan data tracking kapal yang diterima melalui sistem satelit dalam rangka pemantauan terhadap kapal yang mengalami gangguan teroris, rompak, dan bajak. NDC LRIT Indonesia terletak di Marine Command Center yang berlokasi pada kantor pusat Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan telah terdaftar di International Maritime Organization atau IMO. Kapal berukuran 500 GT ke atas serta kapal yang melakukan pelayaran internasional wajib diperlengkapi dengan perangkat LRIT agar dapat terpantau dengan baik hingga jarak 1000 nautical miles. Stasiun radio pantai termasuk GMDSS dan Ice Base Station, VTS, dan NDC LRIT dikembangkan dan dibina oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut selaku unit kerja Kementerian Perhubungan yang memegang mandat International Maritime Organization serta International Telecommunication Union di bidang telekomunikasi pelayaran di Indonesia.
pengembangan dan penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi pelayaran di darat dan stasiun bergerak di kapal harus sesuai dengan ketentuan dan standar internasional dan terlebih dahulu harus mendapatkan izin sertifikat radio atau ISR yang di dalamnya juga mengatur mengenai penggunaan frekuensi. AIMO mengembangkan dan menetapkan standar Maritime Communication Phrase atau SMCP untuk dipergunakan di lingkungan pelayaran. Standar ini dipergunakan secara luas di bidang pelayaran guna menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Petugas komunikasi harus mengikuti pendidikan serta memiliki sertifikat. Penyalahgunaan frekuensi komunikasi serta pelanggaran etika dalam berkomunikasi tentunya dapat membahayakan dan menimbulkan kerugian. Ini dapat dimonitor oleh stasiun radio pantai pada distrik navigasi serta Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio dan ada sanksinya loh. Dalam menghadapi potensi mara bahaya pelayaran, stasiun radio pantai, stasiun GMDSS, Ace Base Station, stasiun VDS, NDC LRIT, dan kantor SAR bahu-membahu membangun rasa aman dan nyaman bagi pengguna jasa pelayaran. SROP dan SAR selalu berkoordinasi dan melakukan pertukaran informasi tentang adanya musibah dan potensi mara bahaya di laut. Dengan demikian, dapat dilaksanakan koordinasi serta aksi yang cepat dan akurat. Hal ini didukung pula oleh Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai atau KPLP serta berbagai unsur terkait. Hebat, ternyata semua pihak turut mengawal. Ya tentu saja, ini kan negara maritim dan lagi pula pemerintah harus selalu hadir dalam setiap keadaan dan di mana saja. Ingat amanat nawacita. Ini juga merupakan dukungan terhadap perwujudan Indonesia sebagai poros maritim dunia atau World Maritime Fulcrum.